Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Kajian hadis dari kitab Al-Jami' Shaghir pada bagian manahi larangan-larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sampai hadis berapa? Karena perbedaan nomor antara saya dengan panjenengan. Terakhir itu nahaan bayatin ini bayatin bukan? Nah, ini karena naskahnya berbeda, ini menyebabkan agak kacau. Jual beli belum ditentukan. Baik, Mukarib. Sudah. Tolong dikasih tanda ya, supaya kalau pas kajian itu langsung ketemu gitu. Sembilan, empat, tiga. Jual beli. Ini anjing orang masuk kanan. Sembilan empat lima satu. Sembilan empat lima satu. Lahan bai'ata ini di bai'atin. Nah, adalah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini dari dua jual beli fi bai'atin dalam satu jual beli. Yang dimaksud di sini adalah tidak boleh menetapkan dua harga, kemudian ketika jual beli tidak dipilih salah satu dari harga tadi. Kalau sudah dipilih salah satunya maka tidak masalah. Jadi misalnya kontan 1 juta, kalau kredit 1.500.000. Tapi kalau sudah dipilih pas akad sah. Tapi kalau tidak jelas akadnya yang dipilih yang mana, itu yang dilarang oleh Nabi. Sehingga larangannya dengan sebab adanya gharar atau spekulasi atau ketidakjelasan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, seseorang menjual dengan persyaratan harus membeli. Misalnya gini, saya mau menjual laptop ini kepada antum dengan syarat antum menjual barang antum ke saya. Berarti ada paksaan, Pak. Sebenarnya dia maunya beli laptop saya saja, tapi saya tidak mau melepas kecuali kalau dia juga menjual HP dia misalnya kepada saya. Nah, terpaksa dia lepas HP-nya karena
dia memang butuh laptop yang saya bawa ini. Nah, seperti ini adalah dua jual beli dalam satu jual beli, tidak diperbolehkan. Berarti tidak diperbolehkannya karena ada unsur paksaan. Fadal. Naha an talaqiyal buyu'i. Nah, Nabi SAW melarang an atau an pakai ain. Oh, ya. An dari talaqi mencegat, al buyu'i barang-barang dagangan dari desa. Maksudnya adalah orang-orang desa yang belum sampai ke pasar kota tidak boleh dicegat di tengah jalan untuk kita kulak darinya. Sebab larangannya apa? Karena menyebabkan maslahat umum tertutup dengan sebab maslahat khusus. Kita kulak maka dapat harga murah, berarti yang laba besar cuma kita saja. Tapi kalau dibiarkan orang desa tadi turun ke pasar kota, kemudian dia menjual sendiri, ya, maka dia akan memberikan harga murah kepada banyak orang. Tapi masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat larangan ini karena sering adanya tipuan, yaitu orang desa yang dicegat di tengah jalan dia belum tahu harga kota, sehingga ketika dicegat di tengah jalan dia akan ditipu oleh pencegatnya tadi. Si pencegat mengatakan ini di pasar kota harganya sekitar 1000-an nih, saya pula 900. Oh, udah samanya bukan main dia, karena hanya ngambil untung 100 nih. Ternyata sampai pasar kota ditipu, harganya di pasar kota itu udah 2000 atau 3000 nih. Berarti dia jual 900 tadi terlalu murah nih. Nah, maka karena ada unsur tipuan maka dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menurut pendapat ini, kalau si orang desa tadi sudah tahu harga kota, maka tidak dilarang untuk dicegat di tengah jalan, karena unsur tipuan tidak akan dilakukan di situ. Dan saya pernah tanya orang-orang desa ya, yang bawa barang dari desa ke kota, itu kalau seandainya dicegat di tengah jalan bagaimana? Oh, ya tambah senang keluar. Belum sampai ke pasar sudah habis dagangan. Lalu dia merasa tertipu atau tidak? Oh tidak, sudah tahu harga kota. Nah, maka pendapat itu juga cocok untuk kondisi yang ada di lapangan ini, sehingga tidak masalah kita membeli pendapat yang kedua tadi, bahwa larangannya tidak mutlak ya, tapi larangannya adalah ketika terjadinya penipuan atau ketidaktahuan orang desa terhadap harga kota. Berikutnya, Naha an talaqiyal jalabi. Nah, telah melarang Nabi SAW an dari talaqi mencegat al-jalabi barang-barang desa. Sama dengan talaqil buyu, hanya bedanya kalau jalab itu adalah barangnya, kalau buyu itu jual belinya tadi. Ya, kadang disebut barangnya, kadang disebut jual belinya, kadang disebut orangnya. Karena dalam hadis yang lain itu antal kerukban, dari mencegat para pengendara dari desa. Nah, maka sama saja disebutkan dengan salah satu dari tiga nama tadi, maksudnya samanya. Naha an samanil kalbi wa an samanil simar. Nah, telah melarang Nabi SAW an samanil kalbi, dari harganya anjing, alias tidak boleh memperjualbelikan anjing. Hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena memakannya juga haram. Jadi kaidahnya adalah sesuatu yang haram dimakan, haram juga diperjualbelikan. Karena kalau panjenengan meyakini rokok haram, haram menjual rokok. Kalau panjenengan meyakini haram rokok makruh, berarti makruh menjual rokok. Hukumnya mengikuti memakannya. Adapun anjing yang untuk berburu maka diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tetap melarang. Jadi ada yang memutlakkan larangan, ada yang mengkhususkan larangan. Kemudian yang kedua, wa'an dan dari thamanis sinnauri, harganya kucing. Nah, kalau kucing ini diperselisihkan oleh para ulama apakah haram ataukah makruh. Menurut jumhur larangannya hanya makruh. Jadi tidak sama dengan anjing. Karena kalau anjing tadi kan najis, Pak. Kalau kucing suci, ya. Nah, sehingga larangannya tidak disamakan. Anjing itu tidak ada gunanya, sementara kucing ada gunanya, ada manfaatnya.
untuk mengusir tikus dan sebagainya. Nah, sehingga diperbolehkan menurut jumhur membeli atau menjual kucing, hukumnya hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Seandainya dipahami haram, jumhur membolehkan, tetapi maksudnya kucing khusus, kucing yang tidak ada manfaatnya, nah itu haram diperjualbelikan. Kucing yang liar, nah itu haram untuk diperjualbelikan. Liar artinya dia seperti binatang buas, jadi merekam orang dan sebagainya. Kemudian kucing yang tidak bisa ditangkap karena kucingnya masih lepas, nah itu nggak boleh. Itu sama dengan menjual budak yang sudah minggat, nggak boleh ya, karena tidak diketahui di mana budaknya tersebut. Nah, tadi sebagian kecil memahaminya haram sebagaimana anjing tadi. Nah, kalau saya ikut pendapat mayoritas ulama, ya larangannya di sini hanya makruh saja. Monggo. Naha an samanil kalbi illa kalba mu'allam. Nah, Nabi SAW melarang an thamanil kalbi, dari anjing, harganya anjing, illa kecuali al-kalba, anjing al-mu'allam yang dilatih, maksudnya dilatih untuk berburu. Dengan kata lain, anjing pemburu. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, sehingga wajar kalau masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang mengatakan hadis ini sahih otomatis membolehkan memperjualbelikan anjing pemburu. Yang mengatakan hadis ini dhaif otomatis mengatakan tidak diperbolehkan menjual anjing pemburu. Sebenarnya dalam sanadnya ada rawi bernama Husain, dan rawi ini adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga wajar kalau hadis ini didhaifkan. Karena itulah dalam mazhab Syafi'i dikatakan haram menjual anjing mutlaqan, secara mutlak. Kenapa? Karena berarti mazhab Syafi'i tidak menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih, sehingga mutlak haram. Yang membolehkan siapa? Mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing yang terlatih. Kenapa? Lidarurah, karena kita darurat untuk membutuhkan hal tersebut. Mazhab Maliki terpecah jadi dua, ada sebagian membolehkan, ada sebagian mengharamkan. Nah, intinya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi tampaknya jarang kita bersinggungan dengan anjing pemburu ini, nggak ada buruan di Solo. Nah, Naha an samanil kalbi illa kalba syaidi. telah melarang Nabi SAW dari thamani, harganya al-kalbi, anjing, illa kecuali kalbas syaidi, anjing untuk berburu, sama dengan mu'allam tadi ya. Hanya lafalnya saja yang berbeda. Lah ini hadis dhaif sanadnya karena ada rawi bernama Abdul Muhazzam, tapi dikuatkan maknanya oleh hadis yang sebelumnya, sehingga satu sama lain saling menguatkan. Karena itu wajar kalau sebagian ulama mensahihkan hadis-hadis ini, karena meskipun sanadnya dhaif, tapi kalau digabung-gabungkan antara satu dengan yang lain, dhaif tambah dhaif bisa menjadi kuat, bisa hasan berghairi. Monggo. Naha an samanil kalbi wa samanid dami wa qasdil baghi. Nah, telah melarang Nabi SAW dari tiga hal. Satu, thamanil qalbi, harganya anjing. Dua, thamanid dam, harganya darah. Apa hukumnya darah? Haram. Haram, karena yang dimaksud di sini adalah saren itu. Tidak boleh diperjualbelikan, saren itu haram. Tetapi hadis ini dipahami dua oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan darah di sini maksudnya adalah bekam. Maka maksudnya dilarang dari upah bekam. Nah, kalau kita pahami ini adalah bekam, maka hukumnya adalah makruh. Jadi ini satu contoh, satu hadis yang pemahamannya dua, hukumnya juga dua. Kalau dipahami saren maka haram. Kalau dipahami bekam maka makruh. Karena buktinya Nabi membayar upah kepada pembekam. Seandainya bekam itu upahnya haram, tidak mungkin Nabi memberikan bayaran kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah kasbi, hasilnya al-baghi, pelacur. Nah, ini jelas haram.
Ma tawallada min haram fahuwa haram. Sesuatu yang tercabang dari sesuatu yang haram ikut haram. Zina itu haram, maka hasil zina haram. Malik itu haram, maka hasil malingan haram. Melacur itu haram, maka hasil sama ya tadi itu ini. Apalagi dukun itu haram, maka hasil mendukun haram. Pokoknya apapun yang haram, hasilnya itu ikut haram. Berikutnya. Naha an samanil qadi wa samanil khinzir wa samanil khamri wa an mahril baghi wa an asbil fahli. Nah, di sini mulai urutannya berbeda dengan kitab saya. Nah, Nabi SAW melarang dari 5 hal. 1. Thamanil kalbi, harganya anjing. 2. Thamanil khinzir, harganya babi. 3. Thamanil khamri, harganya miras. 4. Mahril baghi, maharnya upahnya pelacur. Ini semuanya sudah lewat. Yang kelima, wa'an asbil fahri, dan dari mani pejantan, yaitu saya punya hewan betina, kemudian saya minta supaya dikawinkan dengan hewan pejantan milik antum. Setelah itu saya bayar kepada antum. Nah, ini nggak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena ini bersifat gharar, spekulasi. Belum tentu setelah dikawinkan akan hasil betul-betul hamil. Kalaupun hamil, belum tentu betul-betul melahirkan. Kalaupun melahirkan, belum tentu betul-betul hidup. Kalau hidup, belum tentu betul-betul tidak cacat. Ini banyak sekali rentetan horornya itu. Tetapi diperbolehkan untuk memberikan karomah. Karomah itu semacam hadiah. Jadi misalnya saya sudah diizinkan untuk mengkawinkan hewan betina saya dengan hewan pejantan antum. Saya berterima kasih, ngasih roti, ngasih kado bungkusan ya, makanan dan sebagainya. Itu karomah namanya, tidak termasuk upah. Bedanya upah dengan karomah adalah kalau karomah biasanya tidak ditentukan. Kalau upah itu biasanya ditentukan. Sehari kerja berapa rupiah itu ada ditentukan, itu namanya adalah upah. Di sini disebutkan fahlun, pejantan. Dalam hadis yang lain disebutkan jamalun, unta. Dan itu tidak membatasi hanya unta, kambing, sapi, semuanya sama saja. Nah, Naha an samanil qadi wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Nabi SAW melarang dari 3. 1. Thamanil kalbi, harga anjing. 2. Mahril baghi, upah pelacur. 3. Khulwanil kahin, upahnya dukun. Ini semuanya sudah kecuali yang upahnya dukun. Upahnya dukun kenapa haram? Karena dukun haram, sehingga upahnya ikut haram. Lah upahnya pelacur disebut mahar karena mirip dengan nikah, ada maharnya. Upahnya dukun disebut hulwan dari kata-kata hulwun, manis. Karena dukun ini tidak bekerja apa-apa, dia cuma ngawur tok nih. Jadi pondok apa udah dapat fulus nih. Kalau guru-guru itu bukan bodoh apa Pak, bodoh ilmu itu. Karena tidak mungkin jadi guru kecuali punya ilmu. Guru matematika berarti dia sudah belajar matematika. Guru IPA berarti dia sudah menguasai ilmu IPA. Nah, dukun nggak menguasai apa-apa. Cuma ditanya, Pak ini malingnya siapa? Oh, sana sebulan. Nah, udah ngawur saja. Nah, seperti ini adalah dukun, sehingga hasilnya itu disebut hulwan, ya, manismen. Kamu tidak bekerja apa-apa, sudah dapat uang seperti itu. Dan orang yang datang kepada dukun kemudian membenarkan ucapan dukun, maka selama 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah, sehingga hukumannya keras, seperti orang yang minum minuman keras. 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau dia mengatakan kalau begitu saya sudah tidak usah sholat saja selama 40 hari, dosanya tambah lagi. Jadi tidak sholat dosa apa? Tidak sholat dosa, sholat tidak diterima. Kapan mau kapan? Karena datang kepada dukun tadi, nggak boleh datang kepada dukun. Naha an jaldi haddi fi masajid. Nah, telah melarang Nabi SAW anjaldil haddi, dari mencambuk hukuman had fil masajidi, di masjid-masjid. Kenapa dilarang? Karena bisa mengotori
masjid. Dan hadis ini derajatnya tandanya dhaif ya. Ya, itu adalah dhaif. Tapi saya cek dulu apakah Syekh Albani mensahihkannya ataukah tidak, karena saya ingat saya ini Syekh Albani mensahihkan. Nah, ternyata betul kata Syekh Albani derajatnya sahih. Nah, sehingga ringkasnya bisa kita katakan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kita mengikuti Syekh Albani yang mensahihkannya, tidak ada masalah. Anggaplah dhaif ini maknanya bagus, karena tidak boleh kita mengotori masjid. Nabi menyuruh orang yang meludah di masjid untuk menimbun dengan pasir supaya tidak mengotori masjid. Tapi itu masjid yang masih tanah. Nah, kalau sekarang sudah pakai keramik, ya berarti dipel atau dibersihkan. Nah, maka itu menunjukkan bahwa mengotori masjid tidak diperbolehkan. Nah, darah itu menurut mayoritas ulama hukumnya adalah najis. Sehingga kalau mencambuk hukuman had di masjid, misalnya berzina, nanti kalau darahnya keluar atau akan mengotori masjid, menajiskan masjid, tidak diperbolehkan. Hanya saja larangan ini memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah larangannya itu haram ataukah makruh. Ada dua pendapat. Berikutnya, naha an juludi sibai. Nah, Nabi SAW melarang an juludi dari kulit-kulit as-sibai, binatang-binatang buas. Maksudnya duduk di atas kulit binatang buas. Jadi bukan berarti kulit binatang buas itu najis, bukan Pak. Tapi ya tergantung ya, kita ini mengikuti pendapat yang mana. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, kulit binatang buas setelah disama suci. Karena teorinya mazhab Syafi'i, semua kulit kalau sudah disama suci selain dua binatang, anjing sama babi. Lah binatang buas selain anjing dan babi itu masih bisa suci kulitnya. Kulit macan misalnya, disama, maka itu suci. Sehingga dibuat dompet silahkan, dibuat tas silahkan. Nah, terus yang dilarangnya gimana? Yang dilarang ini adalah untuk duduk di atasnya. Kursi ini ya dilapisi dengan kulit macan ya. Jadi kan kelihatan warnanya bagus ya. Ada lorengnya atau ada apa tutulnya ya. Bagus seperti itu, tapi hukumnya haram ya. Kemudian lembut kan kulitnya itu. Ini untuk orang-orang kaya biasanya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Bisa karena sebab haramnya, bisa karena sebab adatnya orang-orang yang sombong tadi. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak najis ya. Kalau menurut mazhab yang lain najis, karena menurut mazhab yang lain yang bisa disama itu hanyalah binatang-binatang yang asalnya halal. Kambing itu asalnya halal, kemudian kalau dia bangkai atau mati maka bisa disama kulitnya. Itu pendapat yang kedua. Kalau kita pakai Syafi'iyah maka semua binatang bisa disama kulitnya, yang penting selain anjing sama babi tadi. Naha an hati kofa illa inda hijamah. Nah, telah melarang Nabi SAW an halqi dari menggundul, mencukur al-qafa, tengkok. Tengkok kita kan ada rambutnya Pak. Nah, itu jangan dikerek, jangan. Illa kecuali indal hajah ketika perlu, indal hijamah ketika bekam. Tapi hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani, sehingga karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi boleh nggak kita mengkerek rambut yang ada di tengkok? Boleh, karena hadisnya tidak sahih. Seandainya hadisnya sahih ya kita tidak boleh melakukan, yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di situ dikasih tanda sahih, yaitu adalah pendapatnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain tapi juga sama-sama dhaif dikatakan halqul qafa min ghairi hijamah majusiyah. Mencukur bulu yang ada di tengkok tanpa keperluan bekam itu adalah adatnya orang-orang Majusi. Artinya apa? Tidak boleh kita meniru adatnya orang-orang Majusi. Tapi itu riwayat juga
tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga. نهى عن خاتم الذهب Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang an dari khatamid zahabi, cincin emas. Berarti yang dilarang siapa? Para perempuan. Kalau laki-laki perempuan. Para laki-laki, para perempuan maka boleh untuk memakai cincin emas. Hanya saja ada pendapat nyeleneh mengatakan cincin itu dibagi dua, atau perhiasan emas itu dibagi dua. Kalau dia itu melingkar sesar begini, maka ini haram untuk wanita. Tapi kalau tidak melingkar maka halal. Misalnya kalau mereka melingkar, nah ini haram. Gelang melingkar kan haram. Cincin melingkar kan haram. Kalau cincin separuh lingkaran halal. Terus anting-anting yang melingkar haram. Yang cuma ditusuk begini halal. Itu pendapat yang nyeleneh seperti itu, membagi dua antara yang melingkar dengan yang tidak melingkar. Itu pendapat yang menyelisih seluruh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian para ulama juga membahas tentang cincin besi, tapi itu pada hadis berikutnya. Silakan. نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد. Nah, telah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an khatamid dhahab, dari cincin emas, wa an khatamil hadid, dan dari cincin besi. Nah, hadis ini derajatnya disahihkan oleh Al-Albani, meskipun didhaifkan oleh As-Suyuti. Dan kita temukan hadis-hadis yang lain yang melarang untuk memakai cincin besi. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam 3, Rasulullah menegur orang yang pakai cincin besi, mengatakan, "Mali ara 'alaika hilyata ahlin nar?" Kenapa saya lihat Anda itu pakai perhiasannya ahli neraka? Nah, disebut perhiasan ahli neraka berarti menunjukkan apa? Memang dilarang. Dan hadis itu derajatnya sahih, sehingga hadis itu menguatkan hadis yang sedang kita baca ini. Nah, terus kalau dilarang, apa hukumnya cincin besi? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat jumhur, cincin besi makruh, cincin emas haram. Bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan semuanya boleh. Emas boleh, besi boleh, kemudian perak boleh. Laki-laki emas haram, besi makruh. Perak mubah. Kalau pendapat yang kedua, ya, mengatakan besi juga haram karena disebut sebagai perhiasan ahli neraka tadi, ya. Kalau makruh nggak sampai sebutannya ngeri seperti itu, ya, perhiasan ahli neraka. Dan yang dimaksud perhiasan ahli neraka maksudnya adalah menyerupai perhiasan ahli neraka. Apakah ahli neraka pakai perhiasan? Ya tidak. Tapi mereka itu diborgol dengan besi-besi. Nah, seolah-olah mereka berhias dengan borgol tadi. Jadi istilah perhiasan ahli neraka artinya apa? Borgolnya ahli neraka. Nah, sehingga jangan tasyabbuh, jangan menyerupai kondisi ahli neraka. Mereka pakai besi, diborgol. Nah, kamu malah pakai cincin besi menyerupai ahli neraka. Kalau kita mengikuti pemikiran seperti ini, Pak, bahwasanya disebutnya besi sebagai perhiasan ahli neraka, berarti kita pahami juga rokok sama dong. Rokok itu sama dengan makanannya ahli neraka. Rokok itu sebabnya apa? La yusminu wa la yuhliminju. Bukan hanya api saja, tapi la yusmin, tidak bikin gemuk, wa la yuhliminju, dan tidak melenyapkan lapar. Nah, itu rokok. Nah, makanannya ahli neraka dalam surat Al-Ghasyiyah itu min dhari la yusmin wa la yuhliminju. Berarti sama. Nah, maka jangan makan rokok karena menyerupai makanannya ahli neraka. Monggo. Naha an hisa'il khairi wa bahaim. Nah, telah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an hisai, dari mengebiri al khaili, kuda-kuda, wal bahaimi, dan ternak-ternak. Hadis ini menunjukkan dilarang mengebiri binatang-binatang.
Dan hadis ini derajatnya disahihkan oleh Al-Albani. Meskipun di sini dikatakan dhaif ya, tapi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun larangannya di sini adalah haram, kecuali untuk hewan yang halal dimakan dan masih kecil, maka mubah untuk dikebiri. Jadi syaratnya dua Pak untuk dikebiri itu. Satu, hewannya hewan halal yang dimakan, kambing, sapi dan sebagainya. Dua, syaratnya adalah ketika masih kecil, karena ketika masih kecil dia belum punya syahwat, sehingga dikebiri itu tidak menzalimi dia. Tapi ketika sudah dewasa, sudah punya syahwat, kalau kita kebiri berarti kita mengurangi haknya binatang tadi. Sebenarnya dia punya hasrat kepada lawan jenis, tapi kemudian kita kebiri sehingga kita mengurangi haknya. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala ya. Larangannya hanya untuk yang tidak bisa dimakan maupun yang bisa dimakan tapi sudah besar. Berikutnya, naha an dabaihi jinni. Nah, telah melarang Nabi SAW an dabaihi dari sembelihan-sembelihannya al-jinni, para jin. Kok bisa Pak? Para jin menyembelih. Yang dimaksud adalah sembelihan manusia yang dihidangkan kepada para jin. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Mereka kalau berada di satu tempat, khawatir di tempat itu diganggu, maka supaya tidak diganggu, mereka menyembelih. Setelah menyembelih, kemudian mereka memberikannya kepada jin yang menguasai tempat tersebut. Wahai para jin, ini kami sudah menyembelih, silahkan disantap. Ya terus dimakan betul atau tidak saya nggak paham Pak. Pokoknya mereka persembahkan. Ya seperti orang sekarang mempersembahkan kepada orang kidul dan sebagainya. Ya. Kepala sapi dipotong kemudian dilemparkan di laut. Nah itu adalah dzabaihil jin, sembelihan untuk para jin. Dan hadis ini derajatnya palsu karena ada perawi bernama Umar yang dia itu seorang kadzdzab, pengibul, pendusta, tetapi isinya benar bahwasanya sembelihan untuk para jin itu adalah haram. Karena Allah sudah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bihi, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah haram. Adapun makanan-makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah, misalnya roti atau telur ditaruh di tengah jalan, perempatan biasanya gitu. Nah itu bukan termasuk dzabaih, bukan termasuk sembelihan, maka itu masih hukum asalnya halal. Hanya panjenengan apakah tega makan makanan yang di situ itu, Pak? Kalau tega ya silahkan. Mubazir nggak? Mubazir. Iya, eman. Biasanya betul yang dikasih di jalan. Induk-induk ya? Apa itu? Induk-induk ya kayak induk-induk itu nasi kecil, terus ada telurnya, ada. Telurnya sesar atau cuma separuh? Mentah gitu. Oh mentah. Ada Berarti di masih masak. bisa dimasak, ya lumayan. Masih halal itu. Tapi nanti kalau jinnya mau yang ngomong gitu. Nah, monggo. Nahaan zabihati nasyara arabi. Bukan dhabihatil majusi, enggak ada. Kasar. Oh ya. Oh berikutnya. Telurnya. Nah, ini masya Allah, urutannya boleh dengan kitab saya. Nah, telah melarang Nabi SAW an dzabihati dari sembelihan Nasarul Arabi, Nasraninya orang-orang Arab. Kenapa disebutkan Nasraninya orang-orang Arab? Karena ini masalah khilafiyah. Menurut madhab Hanafi, sembelihannya orang Nasrani Arab halal. Kalau Nasrani Indonesia haram. Jadi Nasrani Arab, khusus Arab itu adalah apa? Halal. Itu madhab Hanafi. Dalam madhab Syafi'i berdasarkan hadis ini bahwasanya Nasrani manapun, Arab maupun Ajam, semuanya sembelihannya adalah haram. Nah karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu kita kembali ke hukum asalnya saja. Dalam Al-Quran Allah memperbolehkan sembelihannya orang-orang ahli kitab. Nasrani termasuk ahli kitab. Berarti
Nasrani Arab pun sama dengan Nasrani yang lain. Nah, sehingga mazhab Hanafi di sini kita pakai bahwasanya Nasrani sembelihannya halal meskipun dia Arab. Berikutnya, نهى عن بهيمة المجوسي وصيد كلبه وطائره. nah telah melarang Nabi SAW an dzabihati dari sembelihannya al-majusi, orang kafir majusi, wasaidi dan buruan kalbihi, anjingnya si majusi, wa ta'irihi dan burungnya si majusi. Jadi 3 yang diharamkan ya, sembelihannya orang majusi, buruan anjingnya orang majusi, buruan burungnya orang majusi. Jadi burung itu bisa dilatih untuk berburu, burung elang dan burung-burung yang besar. Nah, maka kalau yang mengirimkan itu adalah majusi, maka haram. Hadis ini derajatnya memang dhaif, tetapi maknanya sahih, karena orang majusi termasuk orang musyrik kafir, sementara sembelihnya orang musyrik kafir hukumnya haram. Yang halal adalah 1 muslim, 2 Yahudi, 3 Nasrani, karena Yahudi Nasrani ahli kitab. Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, apalagi Wasani, Murtad, nah semuanya haram. Murtad haram, dulunya Muslim, kemudian masuk Yahudi, itu murtad namanya, haram sebenarnya. Loh katanya Yahudi halal, itu Yahudi yang asli. Kalau Yahudi murtadan haram. Jadi harus dibedakan antara Yahudi asli dengan Yahudi murtadan. Yahudi murtadan itu adalah namanya murtad, bukan Yahudi. Murtadin ya. Maka mereka-mereka yang murtad itu pindah agama apapun itu statusnya adalah murtad, nggak bisa berubah. Jadi statusnya bukan ahli kitab. Ahli kitab itu ketika lahir bapak ibunya ahli kitab. Nah itu berarti dia ahli kitab. Kalau dia sudah kenal Islam kemudian ikut Yahudi, nah bukan Yahudi, dia murtad, sembelihannya haram. Berikutnya, Naha an-rukubi menguri. nah Nabi SAW melarang an-rukubi dari mengendarai, menunggangi, an-numuri, macan-macan. Apa maksudnya mengendarai macan ini? Apakah mengendarai bodinya ataukah mengendarai kulitnya, yaitu duduk di atas kulit tadi? Di sini ada 2 tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama ala dhahriha, di atas punggungnya, nggak boleh. Dan ini tafsiran dari Imam Munawi rahimahullah ta'ala. Alasannya apa tidak boleh menunggangi macan? Karena istimaluha yaksibul qaswatal qalb, karena menyebabkan hatinya itu menjadi keras dan nanti akan meniru sifatnya macan. Jadi sifat yang hewan yang kita tunggangi akan bisa berpindah kepada orang yang menunggangi. Dan itu tidak harus macan, Pak. Motor saja saya merasa terpengaruh oleh motor. Pernah saya pakai motor yang gede, Pak. Pas saya naik rasanya wah Pak, gue jadi kayak sombong nih. Habis itu kapal saya dan nggak pakai yang gede-gede, biasa aja lah. Supaya tidak ada perasaan besar. Bukan berarti motor besar haram, bukan ya. Nah, kalau panjenengan merasa kurang nyaman hatinya, ya sudah pakai motor biasa saja. Tapi ini adalah tafsiran pertama ya, yaitu menunggangi di atas punggungnya, nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah menunggangi di atas kulitnya. Tadi hadis yang sudah kita baca ya. Jadi kulitnya macan atau binatang buas, selain macan juga sama, tidak diperbolehkan untuk kita duduk di atasnya. Monggo tambah satu lagi. Naha an sabbi amwati. Nabi SAW melarang an dari sabi, mencela al-amwati, orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati ini baik dia itu orang kafir maupun orang muslim, semuanya sama, tidak boleh kita cela. Kenapa? Karena kalau kita mencela orang yang sudah mati, itu kita menyakiti orang yang masih hidup.
Abu Jahal misalnya, ya kita cela-cela, ada anaknya yang muslim, maka berarti apa? Menyakiti hati anaknya tadi. Hanya saja kalau tujuannya adalah untuk tahdzir, untuk memberikan peringatan terhadap pemikiran dia misalnya, supaya kita berhati-hati terhadap orang tadi, maka diperbolehkan dengan sebab maslahat. Hati-hati dengan bapak ini meskipun sudah mati tapi pemikirannya masih di masyarakat, masih dipakai. Kemudian kita sebutkan tentang pemikirannya yang salah-salah dan sesat-sesat tadi. Ini seperti ini diperbolehkan karena maslahat. Maka larangan mencela orang yang sudah mati ini tadi ya, karena akan memudarati orang yang masih hidup, sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tasubul amwat fatuhbikul ahya. Kalian jangan mencela orang-orang yang sudah mati, kalian akan menyakiti orang-orang yang masih hidup, yaitu dari kalangan keluarganya si mayit tadi. Demikian juga tidak boleh kita itu mencela orang yang sudah mati, karena mereka itu sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana hadis yang lain mengatakan, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Jangan mencela orang yang sudah mati, karena mereka sudah mendapatkan balasan setimpal dari apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Kalau kita masih mencela orang yang sudah mati, itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau dia masih hidup, kita cela, bagus Pak. Orang berbuat jelek, kita cela supaya dia meninggalkan kejelekannya. Nah ini sudah mati, sudah dapat balasannya. Untuk apa dicela? Dia sudah dapat balasan, dan kita mencela itu nggak ada gunanya. Dia sudah kebacut, mati dan mendapatkan balasannya. Nah, maka ringkasnya sebab dilarangnya ini ada dua. Yang pertama, supaya tidak menyakiti hati orang yang masih hidup. Yang kedua, supaya kita tidak berbuat sia-sia. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sisa waktu kalau ada pembahasan